Kita jalan kaki sekitar 1,5 kilometer dari stasiun Cikini hingga museum mana? Perumusan Naskah Proklamasi. Di sini kami berdua akan menjelaskan fasilitas apa saja yang ada di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Yang pertama, di sini ada tempat parkir, guys. Tempat parkir pada umumnya ya guys. Ini tuh tempat parkir untuk motor dan untuk staff. Kalau mobil ada di depannya kak. Ini ada untuk staff dari umum, bisa parkir di sini, guys. Dekat gerbang masuknya ataupun keluar. Nih guys, parkiran mobil. Itu bisa ada di sana. Ini dekat pintu masuk juga bisa, sama di dekat pintu keluar. Ayo kemana lagi nih kak? Di bunker guys tuh. Tuh guys. Ayo. Ada bunker, terus di sana juga ini ada bunker yang iya betul. Sepertinya kita boleh naik. Boleh naik dan turun. Boleh turun, sorry. Tapi kita untuk kunjungan ini tidak bisa ya guys. Ada bunker, terus di sini ada ayunan, terus ada gazebo juga buat santai-santai. Terus di sini ada apa? Bunga ya? Ya pokoknya semacam kayak petunjuk kalau ini tuh Museum Naskah Proklamasi. Di sini juga ada tulisan proklamasi yang dibacakan dengan Soekarno yang berisi kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal jang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diserahkan tuh. Wah ini udah baca aja guys. Oke. Next. Nah ada lagi. Lego. Ayo berdua. Selanjutnya di sini ada gazebo lagi. Di sini buat santai-santai. Lalu di sana ada. Ayo coba di sana kita lihat dulu. Ini musola. Di sini tersedia musola dan toilet. Waktunya sholat, kita sholat di sini. Terus kalau ada hajat, kita buangnya di sini. Coba kita lihat musolanya. Ini kebetulan ada tulisannya juga guys. Nah ini di dalam. Nah ini salah satu fasilitas umum yang ada di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, dan ini ada ruang tata usaha. Dan di situ ada musola. Oh lihat itu toilet. Oh iya itu musolanya. Tarik coba. Tarik. Nah ini musolanya tuh guys. Oke dah. Ya Pak, maaf Pak. Terus next tapi nggak boleh didudukin. Kita bukan buat umum guys. Ini tempat kemarin tuh perumusannya.
Pokoknya fasilitasnya lengkap loh. Ini ada penjelasan kak. Ada sejarah pertemuan dengan Maeda. Nah, sini ada penjelasan gitu. Oh, ini bisa dipencet. Ini tersedia untuk disabilitas ya guys. Kalau kalian capek nggak boleh. Ini ada lampu-lampu yang menerangi Suara gede. tulisan. Ada wifi guys tersedia untuk kita mengakses internet. Ini depan apa nih kak? Oh ini tuh kayak tempat penjelasan auditorium ya? Kayak untuk menjelaskan suatu video gitu. Ini ruangannya guys, ada kursi. Wow. Ini ruang. Sini nggak boleh merokok. Ini nggak boleh ngerokok dan tidak boleh vaping. Wow, ini tuh apa nih guys? Ih boleh ke atas ya? Ini ada tangga guys untuk ke atas, cuma kita belum coba nanti guys. Coba nanti kita tanyakan ya guys. Ini kayak kursinya boleh didudukin deh. Soalnya kayak kan kalau nggak boleh didudukin ada pembatas. Iya Allah Tuhan. Oh iya maaf. Nih guys ada. Oh ini dia mesin pemetikan teks naskah dan proklamasi. Oh ini tuh bisa ada bahasa. Ini tuh ada kayak nanti dijelasin di sini tuh ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama bahasa Jepang. Ini ada mesin perumusan pengetikan. Ini radionya. Ini ada radio guys. Ini ada rekaman. Ini isinya rekaman wawancara kedua tokoh yang Ini rekaman. Ih, ini ada bendera merah putih guys. Yang dijahit oleh. di sini ada foto-fotonya loh. Nah ini foto-foto guys. Foto-foto. Ini beneran tempat perumusannya kan? Hai guys, aku Jessica. Kita akan bakalan wawancarain kakak pembimbingnya di museum ini. Yuk. Halo kak. Perkenalkan aku Jessica dari SMK Widya Nusantara. Ya, perkenalkan aku Iya dari SMK 57. Aku Yasmin dari SMK 57 juga. Oke, aku mau nanya kak. Boleh tolong ceritain nggak secara singkat berdirinya museum ini? Museum Pengumusan Naskah Proklamasi. Oke, aku jelasin dari awal ya. Bangunan ini dibangun pada tahun 1927 sampai 1931 di tanah milik PT Asuransi Jiwasraya dengan bangunan Art Deco dan dibangun oleh orang Belanda yaitu JFL Barber. Setelah itu dijadikan oleh British Council General. Setelah dijadikan British Council General 1949 sampai 1945 itu dijadikan kediaman Laksamana Hitaishi Maeda, itu orang Jepang. Dia itu kantor kepala Kabupaten Angkatan Laut dan Darat Jepang. Nah, setelah kemerdekaan, bangunan ini dijadikan markas tentara Inggris dan lalu dikontrak 1 tahun dijadikan kedutaan Inggris. 20 tahun, sorry. Ya. Terus ada bukunya juga, nanti bakal jelasin koleksi bukti tentara Inggris pernah di sini. Terus juga bangunan belakang yang warna putih itu juga dibangun sama Inggris. Nah, lalu setelah dipakai kedutaan Inggris, dijadikan perpustakaan nasional, kantor perpustakaan nasional. Lalu pada tanggal 24 November 1992, barulah bangunan ini dijadikan museum perumusan naskah proklamasi. Makanya guys, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Ini pertanyaannya buat kakak. Apa
aja sih koleksi utama yang menjadi daya tarik di museum? Kalau koleksi di lantai 1 itu ada plakat dan perangko asli dari sejarah penobatan Raja George ke-6 pada tahun 1937. Bisa dilihat di sana. Ini ya guys. Nah, ini plakat perangkonya. Jadi dahulunya plakat ini tuh ditanam di depan sana bersamaan pohon beringin. Nah, kalian di sini bisa lihat ada pecahan-pecahan. Jadi pecahannya itu terkena akar pohon beringinnya. Gitu. Jadi udah lama banget ya Kak? Iya, betul. Nah, kalau untuk koleksi di lantai 2 itu ada koleksi pribadi dari toko-toko yang hadir. Jadi ada baju-bajunya, topi-topinya, ada jam juga. Itu kita dapatkan dari keluarga toko-toko yang hadir dan diminta untuk dipajang di museumnya. Gitu. Jadi asli ya Kak? Iya, asli betul. Makasih ya Kak. Iya, sama-sama. Makasih Kak. Iya, sama-sama. Dadah guys. Hai guys, saatnya kita wawancarain pengunjung yuk. Let's go. Halo Kak. Hai. Kenalin aku Jessica dari SMA Widya Nusantara. Boleh nggak buat wawancarain kalian? Boleh. Sebelumnya kalian dari sekolah mana sih? Jawa Jakarta. Kamu namanya siapa? Aku Patricia. Patricia. Saya Clarissa. Clarissa. Aku Regina. Aku Ashley. Oke, aku mau nanya, apa sih alasan kalian memilih berkunjung ke museum ini? Karena aku ada tugas kelompok buat nyari tokoh-tokoh yang ternyata sebenarnya kita ditugaskan untuk ke gedung Pancasila, tapi ternyata gedung Pancasila kan udah tidak bisa digunakan karena untuk rapat antar negara katanya. Jadi kita ditugaskan untuk sini dan cari hubungannya antara proklamasi sama Pancasila. Wih, keren. Pertanyaannya satu lagi ya. Kalian udah tahu belum sih tentang mengenai sejarah perumusan naskah proklamasi Indonesia sebelum datang ke sini? Sedikit lah. Apa aja? Kami udah tahu tentang awalnya proklamasi di Rumah Laksamana Maeda, awal-awal proklamasi, pematikan proklamasi di terus tokoh-tokoh sedang. Oke, makasih ya Kak. Iya. Makasih ya. Dadah. Oke, semuanya. Di sini di belakang aku ada replika rumusan teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Dian Soekarno dan ini itu berada di Museum Perumusan Proklamasi. Ya, di sini ada meja bundar yang dipakai oleh Laksamana Maeda sebagai tempat makan dan juga tempat untuk perumusan naskah proklamasi Indonesia. Di sini dia mengadakan meja bundar yang panjang dengan terdiri dari 12 kursi berbahan jati kayu yang tua tanpa pegangan tangan. Di sini mereka digunakan sebagai di sini mereka tuh biasanya membahas tentang negara-negara Jepang yang sedang lagi ada krisis setelah nuklir yang Hiroshima dan Nagasaki, dan juga mengundang Ahmad Suharto, Soekarno dan Muhammad Hatta untuk merumuskan proklamasi Indonesia. Oke guys, jadi kita di sini ingin menulis pesan dan kesan selama kita ada di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Nah, kalau kalian menulis bisa ini ya, aku nulis kayak gini ya. Oh ini nggak kak, nggak bukan ini. Bukannya ini. Jadi di sini kita cari lagi. Bisa nggak ya? Sudah bisa. Oke. Jadi ini tuh semuanya yang sudah berkunjung ke Museum Naskah Proklamasi. Jadi mereka mengirimkan pesan dan kesan melalui di sini. Kayak mereka ini di salah satu SMKN 2 Kota Bekasi. Wow, ini tuh anak Butun. Keren juga mereka kesini.
Keren. Jadi ini tuh anak SMKN 2 Kota Bekasi datang ke Museum Naskah Proklamasi dan berkunjung untuk mencari sejarah yang dimana sejarah perumusan proklamasi pada tahun 1945. Jadi kayak mereka tuh ya mencari info gimana cara perumusannya, terus kayak tulisannya di mana, tokoh-tokohnya siapa aja gitu. Kayak tadi juga aku sempat dengar sama ada kita yang wawancara, mereka bilang katanya kan mereka tuh sebelumnya ke museum apa tuh lupa saya juga. Nah terus habis itu akhirnya mereka kesini. Nah tujuan mereka kesini itu kita ada tugas juga, dan kedua mereka ingin mencari apa deh kayak informasi terkait museum ini, kesejarahan ini, kayak misalnya yang tadi saya bilang lagi balik lagi mencari informasi tentang perumusan naskah proklamasi. Itu aja deh dari saya. Dadah. Kita mau naik. Juga mau. Masih Kak. Hai. Aduh. Seru banget. Kok gerak? Ini. Oh my god. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan transportasi apa saja yang kita gunakan. Nah, yang pertama itu ada KRL. Kita tuh menghabiskan ongkos sekali perjalanan itu 4.000, berarti bolak-balik 8.000 ya. Terus yang kedua menggunakan GrabCar dari Museum Proklamasi sampai stasiun Cikini itu menghabiskan Rp30.000. Nah, jadi kita itu ongkos harian itu kurang lebih habisnya itu 50.000. Oke, mantap. Halo guys, nah kita sudah sampai di Museum Naskah Proklamasi. Nah di sini saya menjelaskan harga tiket masuk di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Satu orang itu dikenakan tarif 5.000 untuk siswa SMA atau SMK dan MA sederajat. Tadi saya kebetulan beli untuk 8 orang. Di sini harganya 40.000. Satunya itu berarti ya 5.000 guys gitu. Nah jadi buat kalian yang mau kesini itu harga tiketnya hanya 5.000 dan bayarnya via online gitu guys. Dadah, thank you. Ntar jangan lupa lihat keseruan kita lagi ntar, oke? Bye.
Ibam beli es cincau. Cendol banget. Betul lagi. Nih, kirain beli apa? Mau beli kita. Oke.